Shalom, saya Hadi Prastyo dari UPT SMPN 1 Kesampen Kabupaten Blitar yang akan berbagi materi kelas 9 semester 2 bab 8 yang berjudul Meneladani Kristus dalam Pelayanan. Kaum remaja identik dengan idola. Kira-kira siapa idolamu? Alasan menjadikan seseorang idola itu bisa jadi faktor fisik, menginspirasi, dan lain-lain. Yesus adalah idola kita dan harusnya menjadi satu-satunya idola kita dan yang utama, karena Ia telah memberikan teladan bagaimana kita harus hidup melayani Allah dengan mempraktikannya kasih kepada orang lain. Dan itu adalah perwujudan pelayanan kita yang meneladani Tuhan Yesus yang lebih dulu melakukan pelayanan. Berikut contoh-contoh pelayanan yang Tuhan Yesus sudah lakukan dan kita patut meneladaninya. Yang pertama, Tuhan Yesus menyertai murid-muridnya, tertulis dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Yang kedua, makan bersama orang lain yang menunjukkan keramahannya, yang tertulis dalam Markus pasal 2 ayat 15. Yang ketiga, peduli terhadap kebutuhan orang lain, tertulis dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai 24. Bahkan melakukan pelayanan secara pribadi yang tertulis pada Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 dan Markus pasal 3 ayat 14. Patutnya sebagai remaja kita harus bertumbuh saat kita melayani. Aspek-aspek apa saja yang dapat dikembangkan dalam melayani? Yang pertama adalah hubungan dengan Allah. Lebih mengasihi Tuhan dengan segenap hati, akal budi, kekuatan, segenap jiwa, dan juga dengan seluruh hidup kita. Yang kedua, dalam hubungan dengan diri sendiri. Kehidupan pemikiran yang sehat, pemeliharaan tubuh yang fit, rapi, bersih, dan rajin berolahraga supaya kita dengan tubuh yang sehat, kita bisa melayani Tuhan. Yang ketiga, dalam hubungan dengan orang-orang Kristen, sesama orang yang seiman dengan kita harus peduli, lebih memahami sesama dan kebutuhan mereka. Yang keempat, dalam hubungan dengan pelayanan, memahami karunia-karunia rohani dan talenta yang kita miliki. Yang kelima, dalam hubungan dengan orang non-Kristen yang belum percaya, tentunya kita menjadi saksi Kristus yang setia bagi sesama, bukan menjadi batu sandungan, tapi menjadi berkat. Yang keenam, dalam hubungan dengan keluarga, menaati orang tua, menjadi berkat bagi keluarga dan juga sesama. Yang ketujuh, dalam hubungan dengan peristiwa-peristiwa kehidupan, menghadapi kehidupan ini secara realistis dengan iman pengharapan kepada Kristus. Dan yang kedelapan, dalam hubungan dengan masalah-masalah kemasyarakatan, patutnya taat kepada pemerintah dan hukum negara yang berlaku. Remaja harus mempunyai beberapa karakter penting untuk bertumbuh dalam pelayanan serupa dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, memiliki hati hamba, yang tertulis dalam Matius 20 ayat 25 sampai 28. Melayani dan bukan dilayani. Yang kedua, punya komitmen kuat, komitmen yang sehat di hadapan Tuhan dan sesama. Apa yang dikatakannya, itulah yang dikerjakan. Sehingga remaja menunjukkan jati dirinya berkomitmen kuat
dan berkomitmen sehat. Yang ketiga, hati yang mau memahami sesama, memahami situasi, lebih-lebih memahami rencana rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 4. Dan mempunyai kepemimpinan yang rendah hati. Rendah hati berbeda dengan rendah diri. Rendah hati mau belajar terus-menerus dan juga mengasihi sesama dengan tulus. Berbeda dengan rendah diri. Rendah diri tidak mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan karena hanya melihat kekurangannya saja. Demikian anak-anak, waktunya kita mengerjakan penugasan, belajar dari Alkitab. Tolong nanti dibaca Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Dan kalian kerjakan 5 pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, kejadian apa yang sudah terjadi pada saat itu? Yang kedua, bagaimana sikap Maria dan Marta? Yang ketiga, apa yang kamu pelajari tentang sikap pelayanan Tuhan Yesus terhadap Maria dan Marta? Yang keempat, menurutmu, apa yang menjadi keinginan dan talenta Maria dan Marta? Yang terakhir, talenta apa yang kamu miliki yang dapat dipakai untuk melayani Tuhan dan sesama? Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Kaum remaja identik dengan idola. Kira-kira siapa idolamu? Alasan menjadikan seseorang idola itu bisa jadi faktor fisik, menginspirasi, dan lain-lain. Yesus adalah idola kita dan harusnya menjadi satu-satunya idola kita dan yang utama, karena Ia telah memberikan teladan bagaimana kita harus hidup melayani Allah dengan mempraktikannya kasih kepada orang lain. Dan itu adalah perwujudan pelayanan kita yang meneladani Tuhan Yesus yang lebih dulu melakukan pelayanan. Berikut contoh-contoh pelayanan yang Tuhan Yesus sudah lakukan dan kita patut meneladaninya. Yang pertama, Tuhan Yesus menyertai murid-muridnya, tertulis dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Yang kedua, makan bersama orang lain yang menunjukkan keramahannya, yang tertulis dalam Markus pasal 2 ayat 15. Yang ketiga, peduli terhadap kebutuhan orang lain, tertulis dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai 24. Bahkan melakukan pelayanan secara pribadi yang tertulis pada Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 dan Markus pasal 3 ayat 14. Patutnya sebagai remaja kita harus bertumbuh saat kita melayani. Aspek-aspek apa saja yang dapat dikembangkan dalam melayani? Yang pertama, dalam hubungan dengan Allah, lebih mengasihi Tuhan dengan segenap hati, akal budi, kekuatan, segenap jiwa, dan juga dengan seluruh hidup kita. Yang kedua, dalam hubungan dengan diri sendiri, kehidupan pemikiran yang sehat, pemeliharaan tubuh yang fit, rapi, bersih, dan rajin berolahraga supaya kita dengan tubuh yang sehat kita bisa melayani Tuhan. Yang ketiga, dalam hubungan dengan orang-orang Kristen, sesama orang yang seiman dengan kita harus peduli, lebih memahami sesama dan kebutuhan mereka. Yang keempat, dalam hubungan dengan pelayanan, memahami karunia-karunia rohani dan talenta yang kita miliki. Yang kelima, dalam hubungan dengan orang non-Kristen yang belum percaya,
Tentunya kita menjadi saksi Kristus yang setia bagi sesama, bukan menjadi batu sandungan, tapi menjadi berkat. Yang keenam, dalam hubungan dengan keluarga, menaati orang tua menjadi berkat bagi keluarga dan juga sesama. Yang ketujuh, dalam hubungan dengan peristiwa-peristiwa kehidupan, menghadapi kehidupan ini secara realistis dengan iman pengharapan kepada Kristus. Dan yang kedelapan, dalam hubungan dengan masalah-masalah kemasyarakatan, patutnya taat kepada pemerintah dan hukum negara yang berlaku. Remaja harus mempunyai beberapa karakter penting untuk bertumbuh dalam pelayanan serupa dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, memiliki hati hamba. Yang tertulis dalam Matius 20 ayat 25 sampai 28, melayani dan bukan dilayani. Yang kedua, punya komitmen kuat, komitmen yang sehat di hadapan Tuhan dan sesama. Apa yang dikatakannya, itulah yang dikerjakan. Sehingga remaja menunjukkan jati dirinya berkomitmen kuat dan berkomitmen sehat. Yang ketiga, hati yang mau memahami sesama, memahami situasi, lebih-lebih memahami rencana rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 4. Dan mempunyai kepemimpinan yang rendah hati. Rendah hati berbeda dengan rendah diri. Rendah hati mau belajar terus-menerus dan juga mengasihi sesama dengan tulus. Berbeda dengan rendah diri. Rendah diri tidak mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan karena hanya melihat kekurangannya saja. Demikian anak-anak, waktunya kita mengerjakan penugasan, belajar dari Alkitab. Tolong nanti dibaca Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, dan kalian kerjakan 5 pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, kejadian apa yang sudah terjadi pada saat itu? Yang kedua, bagaimana sikap Maria dan Marta? Yang ketiga, apa yang kamu pelajari tentang sikap pelayanan Tuhan Yesus terhadap Maria dan Marta? Yang keempat, menurutmu, apa yang menjadi keinginan dan talenta Maria dan Marta? Yang terakhir, talenta apa yang kamu miliki yang dapat dipakai untuk melayani Tuhan dan sesama? Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.